Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam dan nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita bisa berjumpa, bersilaturahmi melalui media Zoom ini, yang mudah-mudahan waktu yang kita luangkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bernilai ibadah, hendaknya dibalas dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Yang hadir saat ini diberi kemudahan oleh Allah dengan penghidupan yang lapang, badan yang sehat, anak-anak yang soleh dan solehah, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Salam dan salam senantiasa kita hadiahkan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah bisa kita bersilaturahmi pada malam ini. Telah disampaikan dan diperkenalkan oleh moderator. Itulah saya apa adanya. Mohon izin untuk berbagi beberapa untayan nasihat yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sebetulnya apa yang akan saya sampaikan sudah saya sampaikan pula, terutama kepada istri, ya, kepada ayang bebek di rumah, dan sudah menjadi amalan harian kami dalam berumah tangga. Kemudian ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampaknya saya yang paling ganteng saat ini ya. Tapi tidaklah mengapa, yang penting kehadiran kita ini bisa kita ambil ilmunya. Romantika di masa-masa sulit. Sebetulnya masa-masa sulit itu adalah bagian dari cara Allah menjadikan kita pribadi yang hebat. Masa-masa sulit atau masa krisis, ya, krisis itu akan melahirkan orang-orang terbaik. Krisis itu akan memunculkan sosok-sosok hebat, sosok-sosok bijak. Jadi masa-masa sulit itu sebetulnya cara Allah menjadikan kita lebih baik. Nah, ini cara pandang yang mesti kita miliki. Jangan kita menganggap masa-masa sulit itu adalah sesuatu yang mesti atau yang selalu menyeramkan, tapi bagian dari proses pendidikan. Kalau kita melihat kerang, bagaimana proses terbentuknya mutiara, ya, itu ternyata kalau kita telusuri itu luar biasa sekali. Kerang itu dia awalnya itu tertelan olehnya satu atau beberapa butir pasir. Nah, beberapa butir pasir itu ternyata sangat menyakitkan bagi tubuhnya, sehingga tubuhnya ini membentuk antibodi di mana bagian dari zat-zat tubuhnya yang menahan pasir tadi sehingga tidak menyebar ke bagian tubuh yang lain. Nah, antibodi ini lama-lama dia mengeras, maka terbentuklah mutiara. Jadi luar biasa sekali. Itu kan masa-masa sulit bagi kerang, ya, untuk menghasilkan mutiara. Begitu pula dengan kelapa. Kelapa itu untuk menghasilkan santan yang kita gunakan untuk memasak, ternyata prosesnya luar biasa sekali. Mulai dari memanjatnya monyet, ya kan, beruk ke pohon kelapa, dipilinnya, itu kan sakit sekali ya. Kemudian kelapanya jatuh. Kemudian setelah jatuh
dibuang kulitnya, itu kan sesuatu yang menyakitkan sebetulnya. Kalau sekiranya buah kelapa itu bisa berteriak, maka dia akan berteriak kesakitan itu luar biasa. Sakit, sakit, sakit luar biasa sekali itu. Setelah itu dibelah, kemudian diambil lagi isinya itu, kemudian diperas lagi. Ternyata prosesnya begitu panjang dan sehingga menghasilkan santan yang nikmat untuk kita masak. Begitu juga dengan kalau kita pernah membaca elang, ya, elang itu kalau usianya sudah 30 tahun itu badannya gemuk, dia kegemukan gitu ya, gemuk sekali. Nah, saat itu parunya itu sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan untuk merobek makanan. Kemudian bulu-bulunya itu sudah tidak bisa lagi digunakan untuk terbang. Pilihannya hanya ada dua. Pilihan yang pertama adalah dia harus siap berjuang atau mati gitu. Berjuang, apa yang dilakukan? Dia akan membenturkan parunya ini, patoknya ini ke batu sehingga patah dan berdarah. Itu sakitnya luar biasa. Kemudian begitu pula setelah paruh ini sembuh, maka kukunya dibenturkan ke batu, patah, berdarah semua, tumbuh lagi kuku yang baru. Begitu pula dengan sayap. Sayap juga begitu. Sayap ini dibenturkan ke batu atau ke duri sehingga sayap ini berjatuhan, berpisah dari badannya, lalu tumbuh sayap yang baru. Maka di saat itu dia akan menjadi pribadi yang baru. Pribadi yang baru dengan kekuatan yang baru dan dengan persiapan yang lebih kuat. Nah, itu dia. Jadi masa-masa sulit itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Setiap orang itu punya masa-masa sulit. Ada pasangan, ketika dulu saya mengisi family gathering di Semarang, itu seorang Bu Dos di salah satu PTN di Jawa Tengah itu, dia curhat, "Ustadz, iya, anak saya sudah 3, tapi sampai detik ini ada satu yang saya rindukan, yaitu suami berkata I love you, atau suami memanggil dengan panggilan ayang bebek, atau memanggil saya dengan cintaku. Tidak pernah." Nah, itu. Dan pertanyaan selanjutnya, nah saya berpikir, suaminya belum pernah bilang I love you, udah punya anak 3. Bayangkan kalau suaminya pandai menggombal, wah sangat banyak ini anaknya gitu. Anak yang soleh dan soleha yang dihasilkan. Nah itu, ternyata sekedar panggilan sayang itu ternyata sangat dibutuhkan dan dirindukan oleh para ibu-ibu. Itu kebutuhan sebetulnya. Dan sekalipun mungkin ketika para suami mengatakan bidadariku atau cintaku, ya kan, kadang ibu-ibu akan mengatakan pret, ini pasti ada maunya. Tapi tetap aja itu akan ditunggu-tunggu momentum seperti itu. Diakui ataupun tidak, tetap itu sesuatu yang dibutuhkan, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang yang berpendidikan tinggi pun tidak menjadi jaminan bahwa dia akan lebih lihai dan bijak dalam mengelola rumah tangga. Pernah dulu sekitar tahun 2013 gempar ya. Jadi ada doktor PhD lulusan dari Amerika, suami istri, mengajar di salah satu fakultas yang sangat diidam-idamkan oleh mahasiswa di kampus PTN juga, di salah satu PTN di Jawa. Ini suami istri bubar. Apakah bubar karena harta? Bukan. Apakah bubar karena ada orang ketiga? Bukan. Apakah bubar karena kasus anak? Bukan. Apakah bubar karena ada pelet? Kejahatan perdukunan? Bukan. Juga bukan itu. Masalahnya cuma simpel saja, persoalan ego.
Jadi suami istri ini gelarnya kan udah doktor ini. Yang istri doktor, yang suami doktor. Ternyata gelar ini juga memicu naiknya sensi ego dari pasangan ini. Nah, ego inilah yang memisahkan mereka dan sampai sekarang pun masih berpisah, tidak bisa disatukan. Nah, begitu. Oke, itu persoalan-persoalan dalam rumah tangga. Dan persoalan ekonomi juga banyak kita temukan, tapi saya melihat dan menangani banyak kasus persoalan ekonomi itu tidak berdiri sendiri yang mengakibatkan rumah tangga itu bubar. Tapi ada banyak faktor lain dan faktor dominan lain. Di antaranya ego. Kemudian yang kedua adalah komunikasi yang tidak efektif, tidak nyambung. Kemudian yang ketiga adalah faktor iman dan faktor orang ketiga. Dan faktor ekonomi justru faktor terakhir yang membuat seseorang itu bisa berubah atau bubar rumah tangganya. Nah, ibu-ibu, para mujahidah sekalian, di Sumatera Barat ini 2021 ada 8.000 kasus perceraian. Di laporan Kemenak, mayoritas melaporkan karena ekonomi, karena tidak lagi merasa cocok, chemistry-nya sudah berubah, dan selanjutnya adalah faktor orang ketiga, gitu. Dan se-Indonesia tahun 2012 setiap hari ada 1.000 kasus pengajuan gugatan cerai yang masuk di Kemenak RI. Ada 1.000 kasus. Nah, ketika terjadinya pandemi Covid kemarin itu meningkat hampir 2 kali lipat. Jadi kasus perceraian ini begitu luar biasa. Dan Bapak Ibu, saya termasuk salah satu korban sebetulnya dari perceraian ini. Makanya satu-satunya yang saya benci saat ini adalah perceraian. Suami istri bercerai, yang korban utamanya adalah anak-anak. Ini yang mesti kita antisipasi dalam rumah tangga kita. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melangkah lebih dalam, saya menyampaikan yang pertama, materi-materi ketahanan keluarga ini sebetulnya sangat pas sekali ketika kita adakan offline sebetulnya. Karena ada ruhnya di sana, ada girohnya. Kemudian yang kedua, materi ini jangan hanya diikuti oleh salah satu pasangan, istri saja atau suami saja, tapi harus kedua-duanya. Nah, untuk saat ini mungkin ini sebagai pengantar bagi kita, pembuka pintu kearifan bagi kita dalam menjaga dan merawat pernikahan kita. Tidak masalah. Kemudian materi yang akan saya sampaikan juga tidak akan banyak, hanya sekilas saja, ibu-ibu mujahidah bisa melihat nanti di buku saya, di Perisai Kesetiaan, itu sangat lengkap membahas tentang bagaimana merawat pernikahan ini, gitu. Pernikahan ini memang materi yang sangat komplikasi ya. Kemudian membutuhkan aneka ilmu di dalamnya. Di dalam pernikahan kita butuh ilmu sosiologi, butuh ilmu psikologi, butuh ilmu ekonomi, butuh ilmu akuntansi, butuh ilmu komunikasi, butuh ilmu matematika. Nah, butuh ilmu fisika, butuh ilmu pemasaran, butuh ilmu agama. Ini yang paling pokok sebetulnya, ilmu agama dan ilmu psikologi. Jadi semua ilmu yang kita tuntut tanpa dibatasi akan kita butuhkan di dalam pernikahan. Jadi pernikahan itu memang sebuah madrasah kehidupan yang panjang, yang kompleks, dan mayoritas waktu kita akan kita habiskan untuk itu. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para mujahidah sekalian, sebetulnya suamikah kita ataukah kita ini istri, apapun peran kita dalam berumah tangga, maka semua peran kita itu semestinya dan pada fitrahnya
itu adalah ibadah. Ibadah. Pernikahan itu ibadah. Ini satu konsep yang harus kita tekankan di dalam diri kita, bahwa pernikahan itu ibadah. Ibu-ibu di rumah, mulai dari tersenyum kepada suami ibadah, memasak untuk suami ibadah, menyuci ibadah, membersihkan rumah pahala, mengantar anak ke sekolah pahala, hamil pahala, melahirkan pahala, mandiin anak pahala, kemudian ke sekolah bayar uang SPP anak pahala, bangun tengah malam karena anak rewel pahala, anak sakit kita tidak bisa tidur pahala, capeknya kita, lelahnya kita, semua yang kita berikan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sejak kita berstatus sebagai seorang istri atau seorang suami, maka dari detik ke detik, waktu yang kita lewati, yang kita lalui, semuanya bernilai ibadah. Ada ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika suami pulang dari kantor, wajahnya cemberut, tapi kita tetap memandang dengan wajah yang ramah, teduh, senyum, maka itu adalah pahala. Ketika makanan yang disajikan di meja rupanya tidak dimakan suami, kesabaran kita dalam melihat kondisi seperti itu pahala. Ketika suami minta kebutuhannya dipenuhi, kebutuhan privatnya, maka itu pahala. Semualah aktivitas ibu-ibu di dalam rumah ataupun bagi ibu-ibu yang berkarir, maka semuanya itu bernilai pahala. Jadi selagi kita berstatus sebagai seorang istri, berstatus sebagai seorang suami, maka semuanya bernilai pahala. Bayangkan betapa banyak pahala yang akan kita terima, yang Allah berikan kepada kita ketika kita bisa menjalankan semuanya itu dengan kunci dua hal. Yang pertama, kita lakukan karena lillahi ta'ala, niatkan karena Allah, lillah, billah, fillah. Sungguh berkeluarga itu dalam rangka mencari ridho Allah. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan kaifiat, sunnah, contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang ada dalam hadisnya ataupun yang ada di dalam Quran, kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi luar biasa. Satu, semua kegiatan kita dalam berumah tangga, apapun peran kita, kesibukan kita, mengurus rumah tangga kita, itu semuanya pahala. Pahala, 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 pahala. Ini perlu kita dudukkan. Orang yang memang sudah memahami hal ini, maka akan jarang kita lihat dia mengeluh, akan jarang dia mengumpat, akan jarang dia menuntut, akan jarang dia marah-marah. Karena dia tahu semuanya yang dia lakukan, lelahnya dia, capeknya dia, tetes keringatnya dia, bahkan air mata yang bercucuran dari matanya membasahi pipinya, itu pun bernilai pahala. Masya Allah. Makanya ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu nasfaddin. Nikah itu setengah dari agama. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, fi nasfa baqi, dengan setengahnya lagi. Jadi pernikahan itu nilainya setengah agama. Bayangkan ibu-ibu, kalau ibu-ibu sudah menikah, maka ibu-ibu sebetulnya setengahnya sudah terisi. Setengahnya, kalau gelas setengahnya udah ada isinya. Yang setengahnya lagi diisi dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, naik haji bagi yang mampu, dengan zikir, dengan sedekah, dan ibadah-ibadah yang lain. Jadi nikah itu nilainya setengah dari agama. Ini luar biasa. Ya, makanya menikah itu memang sunnah, tapi sunnah muakkadah yang diutamakan. Nah, ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dulu. Menikah itu ibadah dan bernilai pahala. Setiap detik bernilai pahala. Pahala, 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 pahala. Kalau marah-marah ke suami berpahala juga enggak, Ustaz? Ini mudah-mudahan juga bernilai pahala.
Itu marahnya kita ketika melihat suami melalaikan perintah Allah. Contoh, sholat udah jelas masjid dekat dari rumah, dia tetap aja sholat fardu di rumah contohnya. Bolehlah istri marah. Udah diingetin 1, 2, 3 masih aja di rumah. Ini suami soleha. Suami soleha ini perlu dikasih sedikit ketegasan. Nah, tapi yang lainnya jangan sampai melampaui batas kita. Ibu, para mujahidah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibu-ibu melayani suami baik kebutuhan kamarnya, baik kebutuhan perutnya, baik kebutuhan matanya, kebutuhan hidungnya. Semua yang ibu lakukan untuk suami sebetulnya itu bukan karena suami, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Saya juga begitu. Saya mencintai istri saya sepenuh hati, melakukan apapun yang selagi itu dalam koridor agama, itu karena Allah, bukan karena istri saya. Ketika dia marah-marah gitu, saya bersabar. Bersabarnya saya itu bukan karena dia, tapi karena Allah Rabbul Alamin. Catat ini. Catat ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu memasak gitu ya. Udah capek pulang dari kantor, habis maghrib masak gitu ya. Suami nggak mau dia, nggak mau ke warung, nggak mau pesan pakai Maxim atau GoFood gitu. Dia pengen istrinya yang masak. No. Aku pengen lihat kamu itu istri yang soleha. Oh ya. Udah capek dari kantor diminta masak. Nah, ibu masak itu bukan karena suami, tapi karena Allah. Allah yang minta kita untuk menjadi istri yang soleha, menjadi istri yang taat pada suami, yang patuh pada suami, mengabdi sepenuhnya kepada suami, bukan karena suami, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Suami juga begitu, mencintai istrinya bukan karena istri itu, tapi karena Allah. Wa ashiruhum bil ma'ruf. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Berbuat baiklah kepada istri-istrimu, kepada pasanganmu dengan sebaik-baiknya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanuhum ahsanuhum khuluqah wa khiyaruhum walinisaihim. Saya sering menyampaikan kepada para suami nih. Suami yang imannya bagus, kata Nabi, itu bisa dilihat dari akhlaknya yang bagus. Sebaliknya juga begitu. Istri yang imannya bagus bisa dilihat pada akhlaknya yang bagus. Wa khiyaruhum walinisaihim. Suami yang akhlaknya bagus itu adalah mesti dia menyayangi istrinya sepenuh hati, memuliakan istrinya sepenuh hati, mencintainya sepenuh jiwa. Nah, ini Rasulullah yang ngomong. Jadi makanya ibu-ibu, ini materi kalau bisa bapak-bapak juga ikut. Nah, jadi dia paham. Jangan sampai ibu-ibu setelah mendengarkan materi ini terus datang ke suami senyum, ya kan? Assalamualaikum Abi, gitu senyum, gitu dirangkul tangannya. Suami malah kaget. Ini obatnya yang habis ini atau ada apa? Ada apanya ini, ya kan? Kenapa begitu? Karena dia tidak memahami ilmunya. Dia belum tahu ilmunya gitu. Ibu-ibu para mujahidah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, taat kita pada suami, tunduk pada suami. Suami juga begitu, mencintai istrinya sepenuh hati, menyayanginya sepenuh jiwa. Itu sebentar, nggak lama-lama kok. Kalau dapat suami menjengkelkan gitu, gampang sekali keluar dari mulutnya kata-kata kotor. Itu nggak lama kok bu, bersabar aja ibu. Nggak lama, ibu bersabar, berdoa kepada Allah. Yang kayak gitu nggak lama, sampai mati aja kok. Kalau nggak dia duluan yang mati, ya kita yang mati. Nggak lama kok, ya nggak lama. Bersabar karena melihat sikap pasangan kita tuh nggak lama, sampai mati aja. Kalau udah mati selesai. Bersabar kita melihat perangai suami atau yang suami perangai istri itu nggak lama kok, sampai mati aja. Kita tengok ya,
Kita tengok Nabi Nuh, kita tengok Nabi Lut. Apakah Nuh menceraikan istrinya? Enggak. Lut menceraikan istrinya? Enggak. Padahal kedua nabi kekasih Allah ini, Nuh punya istri yang nuzus, istri yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering membangkang ke suaminya, padahal suaminya nabi itu. Bayangkan kalau suaminya macam saya atau macam suami ibu-ibu. Waduh, Masya Allah, parah sekali itu istri. Lut juga begitu, punya istri yang mata duitan gitu, punya istri yang kurang taat sama suami. Nah, apakah Nuh menceraikan istrinya? Tidak. Beliau bersabar karena beliau tahu bersabar atas perilaku istri pahalanya besar. Berat? Ya berat. Karena sabar itu memang berat. Justru berat itu ganjarannya surga. Kalau ringan ganjarannya kipas angin. Nah, dipertahankannya, bersabar. Nggak lama-lama kok, sampai mati aja. Kalau nggak istrinya yang duluan mati, ya beliaunya yang duluan mati. Jadi nggak lama-lama ya Bu ya. Kemudian yang keempat, istri, suami ini adalah peran yang Allah berikan. Peran yang Allah berikan. Maka sebaik-baik istri, prestasi terbesar seorang istri menjadi istri yang solehah. Titik. Prestasi terbesar seorang suami menjadi suami yang soleh. Titik. Prestasi terbesar orang tua menjadikan anaknya soleh dan soleha. Titik. Tidak ada yang lain. Oh, apakah punya harta yang banyak, gelar yang banyak, punya ini, punya itu, terkenal segala macam, itu hanyalah bumbu-bumbu kehidupan duniawi. Itu bukanlah core-nya, bukan core value yang memang difitrahkan kepada kita, yang akan kita bawa ke keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masa-masa sulit ini akan terasa lebih ringan, akan terasa lebih indah, dan bahkan membuat kita bersemangat kompak kalau kita tahu caranya. Salah satu caranya adalah sesuai dengan judul yang telah judul kita pada malam ini, romantika, romantis. Bagaimana kita membudayakan laku-laku romantis dalam keseharian kita berumah tangga. Romantis itu tidak mahal ibu, tidak mesti ibu ke Turki, tidak mesti juga berkali-kali umroh, tidak mesti keluar negeri. Romantis itu contoh nih ibu, kalau pertengahan bulan maka muncullah bulan purnama. Maka setelah anak-anak tidur, ya kan, tidur, bawa tikar keluar, ya ajak pasangan, bentangkan tikar. Nah, tatap itu bulan purnama sambil ngemil, sambil bawa minuman, sambil bercerita. Bawa bantal 2 ya Bu, atau jadikan pasangan jadi sebagai bantal, kan lebih seru lagi. Romantis, bikin kita lebih dekat dengan pasangan. Enak sekali, enak, bisa mengalahkan drakor ibu-ibu itu, drama Korea. Iya kan? Kemudian mungkin sekali sebulan atau sekali 3 bulan, cobalah anak-anak itu titipkan ke orang tua atau ke mertua atau ke TPA. Maaf Ananda, ini adalah hari ibu dan bapak. Ibu dan bapak juga perlu dong refresh, menikmati kebersamaan, mengulang masa-masa lalu, masa-masa bulan madu. Sampaikanlah ke anak itu biar dia sadar, oh ternyata bapak ibu saya ini orangnya bahagia. Pergilah kita berdua ke pantai, menyusuri sungai, ya kan? Bawa makanan yang banyak. Kemudian berceritalah kita di sana. Kita lakukan evaluasi, bicarakan yang ringan-ringan saja, jangan yang berat-berat. Jangan pula ungkit sesuatu yang membuat kita jadi emosi, jangan. Itu caranya. Mudah sekali, biayanya murah meriah. Kita pagi-pagi habis subuh pergi ke Taplau Padang, kan asik itu, berdua aja, jangan bawa anak. Kalau bawa anak itu kita jadi pengawas saja, itu jadi pengasuh, tidak bisa menikmati.
Kemudian apa lagi? Camping. Camping pun juga begitu. Sewa tenda, ya kan? Satu untuk anak-anak, kalau anak banyak ya dua untuk anak-anak, satu lagi buat kita. Camping ya depan rumah, perumahan ya. Kalau perumahan ini lebih seru. Kemudian bikin api unggun dan segala macam, seru lah. Tidak, sebetulnya nggak susah kalau kita mau. Bagi ibu-ibu yang mau nambah anak juga gampang, atau yang belum punya keturunan, ketika hujan, contohnya hujan turun, tunggu 5 menit. Biar air yang turun itu betul-betul bersih, tidak ada kandungan asamnya. Setelah 5 menit turun, ya ajak pasangan, rangkul tangannya. Berjalan berdua lah. Kalau ada daun pisang, lebih mantap kali itu. Ya kan, basah-basah payungnya daun pisang. Atau jalan aja lah berdua, yang penting kan nggak ada badai, nggak ada petir, hujan-hujan itu jalan berdua. Itu menambah keromantisan, kedekatan dengan pasangan, kemudian juga kita lebih dekat, tetangga juga iri, besok banyak itu pengikut-pengikut kita kan, ramai itu tetangga, lihat itu Ustaz Ali, lihat itu ibu itu mantap luar biasa, berdua hujan-hujanan mesra sekali, jadi uswah dan kuduah kita. Penting itu kita rawat. Besar nggak biayanya? Enggak ada biaya, malah nggak ada biaya. Ya tentu jangan lama-lama juga, nanti masuk angin kembung kan. 1 jam lah cukup. Hujan-hujan yang penting nggak ada badai, nggak ada petir gitu kan. Hujannya tenang. Nah aja anak main-main, main bola atau main apa, nah, itu lebih seru lagi sama anak-anak kita. Ada banyak. Ibu-ibu, saya bertanya, ibu-ibu. Halo ibu-ibu. Saya bertanya, tolong dijawab dengan jujur. Kapan terakhir makan sepiring berdua? Karena porsinya nggak habis. Iya. Sepiring berdua itu sering-seringlah dibiasakan. Pertama hemat, yang kedua juga nuansanya bikin kita cepat kenyang, senang gitu. Ya Bu, nasi ampera 10.000 kenyang berdua itu. Asalkan makannya gantian nyuapinnya. Sepiring berdua. Gitu. Itu dibiasakan Ibu. Jangan-jangan gara-gara udah punya anak terus nggak pernah lagi kayak gitu, makan sendiri-sendiri. Suami karena ngantor ya kan, pagi makan di warung pecel lele lontong ya kan, kemudian sore ternyata udah makan juga di luar, di rumah tinggal tidur aja. Ini nggak bagus. Sering-sering makan berdua. Beli di luar, nanti makannya berdua. Anak-anak nanti ada jatah sendiri. Kan seru seperti itu. Terus ibu-ibu, kapan terakhir bapak-bapak mengatakan I love you, ayang bebek, kekasihku, cintaku, kapan terakhir? Yang lain jawab ibu-ibu. Nah ini penting, kalau suami terasa kaku, ingetin Pak, istri itu nggak hanya butuh duit, tapi juga butuh sesuatu yang membuat hatinya terenyuh, membuat hatinya keplek-klepek gitu. Itu kan kebutuhan. Cobalah saya digombalin dong. I love you. Atau Yayang, izinkan aku mencium sebutir pasir yang ada di ujung sepatumu. Itu kan cara-cara seperti itu perlu untuk kita pelajari. Jadi berumah tangga itu nggak kaku. Jangan sampai rutinitas berumah tangga bikin kita itu stres, bikin kita itu bosan, bikin kita itu nggak betah, bikin kita itu seolah sebagai pembantu di rumah. Itu jangan. Kita harus bisa melakukan kreativitas di mana hubungan itu selalu hangat. Hubungan itu selalu indah. Hubungan itu seolah-olah seperti di masa-masa bulan madu gitu. Makin banyak anak, makin romantis. Yang penting nggak dilihat anak aja. Jadi di dalam training saya melatih pasangan-pasangan yang sudah menopause itu bagaimana dia tetap hebat
diranjangnya, bagaimana hubungan mereka tetap hangat, itu perlu dibangun. Bagi yang belum menopause mungkin masih bisa bagus. Nah, tapi yang namanya ilmu itu terkadang memang harus dipelajari. Terakhir Ibu, merawat keharmonisan dalam pernikahan itu minimal ada tiga hal yang harus kita pahami. Dan 3 hal ini mesti kita perhatikan betul. Ada 3. Karena keharmonisan itu kalau diabaikan, kalau kita biarkan saja begitu mengalir aja seperti air yang mengalir, tidak bisa. Rumah tangga kita akan hambar. Dulu bapak-bapak badannya tegar, badannya atletis, ya kan, gagah. Sekarang udah mulai ubanan, ya kan, sudah mulai ada panu mungkin banyak, sudah mulai lemah fisiknya. Ibu-ibu juga begitu. Kalau dulu kencang, dulu cantik, sekarang udah kendor, ya kan, tidak seperti dulu lagi. Nah, maka ada kalanya kita perlu belajar kepada orang-orang yang dia konsen memperbaiki fisiknya. Kita perlu belajar. Nah, keharmonisan ini perlu dipertahankan, bahkan ditingkatkan dengan memperhatikan 3 hal. Satu Bu, adalah milikilah prinsip bahagia, membahagiakan. Nah itu, karena menikah itu bukan untuk menderita, tapi untuk bahagia. Kalau kita menikah justru menderita, atau ada masalah itu rumah tangga kita, segeralah konsultasikan ke ahlinya. Jangan yang bukan ahli, jangan ke tetangga, jangan ke sembarangan orang. Justru nanti tempat curhat kita itu jadi masalah orang ketiga yang akan membubarkan rumah tangga kita. Tapi curhat kepada ahlinya, orang yang konsen di sana. Ustadz yang memang spesialisasinya di keluarga, minimal dia punya buku gitu. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi prinsip bahagia membahagiakan. Jadi kebahagiaan seorang istri ketika dia mampu membahagiakan suaminya. Kebahagiaan seorang suami ketika dia mampu membahagiakan istrinya. Cara terindah untuk dicintai adalah dengan mencintai. Jadi kalau kita ingin dicintai, mulailah dengan mencintai. Agar cinta itu selalu erat, selalu kuat, ada sebuah pepatah Arab menyatakan kurbul wisa'at wa tulus siwad. Gimana caranya? Kurbul wisa'at. Jadi harus fisik ini dekat, tidak jauh. Wa tulus siwad. Ada terus kontak fisik, kontak batin gitu ya. Selalu berkomunikasi. Komunikasi tidak boleh terputus. Kalau ada masalah, segera selesaikan, segera tuntaskan. Jangan biarkan berlarut-larut, karena akan jadi masalah besar nanti, bumerang bagi kebahagiaan. Jadi visinya adalah bahagia membahagiakan. Itu saya ini mesti membahagiakan istri saya ini mesti membahagiakan suami saya. Ini perlu dimiliki. Yang kedua, menumbuhkan perasaan cinta. Menumbuhkan perasaan cinta. Kalau dulu ke suami cinta kita 50%, setelah punya anak satu mestinya naik jadi 70%. Kenapa? Dulu saya nggak kenal dia, sekarang saya sudah mengenali banyak tentang dia. Ternyata dia luar biasa, anugerah Allah yang luar biasa. Dari miliaran laki-laki yang ada di muka bumi, Allah utus dia untuk saya. Ini pasti ada sesuatu yang hebat, ada sesuatu yang memang spesial untuk saya. Nah, tumbuhkan rasa cinta kita, perasaan cinta. Saya mencintainya sepenuh jiwa, totalitas, sepenuh hati. Jadi tumbuhkan perasaan cinta. Nah, orang yang mencintai itu dia fokusnya pada hal-hal yang baik dari pasangannya.
hal-hal yang buruk dia lupakan. Jadi ketika dia melihat ada kekurangan dari pasangannya, yang dia ingat adalah kelebihannya, kebaikannya. Ketika pasangan ini ternyata kalau ngomong menyakitkan, dia ingat baiknya. Apa baiknya? Hatinya baik gitu. Dia tulus mencintai. Dia tuh pokoknya nggak diragukan lah kesetiaannya. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga, ini rahasia ibu-ibu. Yang ketiga adalah pastikan kebutuhan biologis pasangan tercukupi dengan baik. Tercukupi dengan baik. Artinya ini hubungan intim suami istri itu tidak boleh bermasalah, tidak boleh. Jadi kebutuhan laki-laki itu sampai akhir napasnya dia selalu membutuhkan itu. Dia selalu membutuhkan. Kalaulah mungkin ibu-ibu ada halangan atau apa, ada solusi, semuanya ada. Tapi tidak bisa saya sampaikan di forum ini. Ada solusinya. Jadi kalau suami diperlakukan dengan cara seperti ini, saya punya keyakinan dia nggak ada keinginan untuk nambah, tuh nggak ada. Dan yang dulunya mungkin bermata keranjang, nah insya Allah akan menjadi bermata soleh lah ya, menjaga matanya dia. Nah, itu kembali kepada ibu-ibu, bagaimana menjaga kebutuhannya, kebutuhan bawah perut dan kebutuhan perutnya itu. Mungkin itu sebagai pengantar ibu-ibu sekalian. Sangat banyak yang bisa disampaikan atau yang perlu disampaikan, karena materi ini tidak mungkin bisa kita sampaikan hanya dalam satu pertemuan, 1 jam. Materinya banyak sekali. Tidak bisa disampaikan satu pertemuan. Nah, silakan bagi ibu-ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau komplain atau tidak setuju, silakan. Saya tunggu dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.